dalam berdagang selalu menentukan terlebih dahulu segmentasi pasar. Dengan demikian beliau dapat membaca permintaan pasar tentang suatu barang atau komoditas. Beginilah kunci sukses cara berdagang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seingat saya dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual. Rasulullah sendiri bahkan ikut mengamalkan bagaimana cara berdagang yang baik. Contoh teladan itu dilakukan beliau sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat usianya baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses. Tak kurang dari 18 kali beliau melakukan ekspedisi dagang di rute dalam dan luar Hijaz. Alhasil, Nabi Muhammad muda dapat memulai rumah tangga dengan lebih mapan. Saat menikah dengan Khadijah, beliau mampu membawa mas kawin sebanyak 20 ekor unta dan 12,4 ons emas murni. Mas kawin itu terbilang sangat besar, bahkan untuk ukuran zaman sekarang. Sejak masih anak-anak, Nabi Muhammad telah hidup berdikari. Sebelum menjadi pedagang, beliau telah menggembala kambing milik orang-orang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan barulah ketika usianya menginjak 12 tahun, beliau mulai belajar berwirausaha. Dalam hal ini, peran pamannya Abu Thalib sangat besar. Ayahanda Ali karramallahu wajhah itu mengajak beliau ikut dalam rombongan dagang ke Suriah atau Syam. Saat usianya 17 tahun, Nabi Muhammad muda semakin mahir berdagang. Tidak hanya ke Syam. Kafilah dagang yang dipimpin beliau sudah pernah berniaga di Jordania, Busra, Irak, Bahrain, dan Yaman selain Hijaz sendiri. Kunci sukses ala Nabi Muhammad SAW apa saja? Dan apa saja kunci kemahiran beliau? Pertama, Nabi Muhammad dalam berdagang selalu menentukan terlebih dahulu segmentasi pasar. Dengan demikian beliau dapat membaca permintaan pasar tentang suatu barang atau komoditas. Yang dipelajarinya adalah kebiasaan, cara hidup dan kebutuhan sehari-hari para calon konsumen tempat ia akan berdagang. Dan hasilnya ketika datang ke kota A, barang-barang yang beliau bawa bisa jadi berbeda ketika beliau mendatangi kota B. Kemudian Nabi Muhammad juga tak pernah mengecewakan pelanggan. Beliau tak membeda-bedakan pelanggan, apakah itu kaum elit, bangsawan, orang biasa, atau bahkan budak sekalipun. Menghormati pelanggan adalah poin yang sangat penting untuk kelancaran bisnis yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, Rasulullah memiliki visi dalam berekspansi. Beliau dalam berdagang tak hanya berkutat pada satu atau dua pasar. Nabi Muhammad juga melakukan perluasan jangkauan bisnis ke banyak wilayah. Dengan begitu, reputasi dan pamor atau branding produk-produknya kian dikenal masyarakat luas. Reputasi juga didapat dari jaminan mutu barang. Nabi Muhammad selalu jujur dengan kualitas barang dagangannya. Apakah itu ada kelebihan atau kekurangannya? Semua dijelaskan kepada para pelanggannya. Tidak pernah sekalipun beliau mengurangi takaran atau timbangan. Beliau juga tidak melakukan perang harga dengan sesama pedagang lainnya. Alhasil, Nabi Muhammad sebagai pedagang akhirnya menemukan self-branding. Beliau bahkan sebelum menjadi Rasulullah sudah mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya dari masyarakat Arab. Self-branding itulah yang memudahkan beliau dalam berbisnis, malah tanpa modal sepeser pun.
Beliau dapat bekerja, yakni dengan menjualkan barang-barang dagangan milik orang lain. Dari situ beliau mendapatkan imbalan dari proses bagi hasil. Inilah yang dilakukannya dengan Khadijah, seorang saudagar sukses, kaya raya pula sebelum pernikahan terjadi. Dan dari cerita apa yang saya sampaikan tadi, yaitu sangat mudah Anda tangkap dan Anda pelajari. Menghormati pembeli, tidak memandang kasta, baik dia itu bangsawan, baik dia itu orang biasa, baik itu budak, semua diperlakukan dengan sama. Kejujuran dan memahami segmentasi pasar. Jadi saat ini pasar, orang lagi butuh apa, lagi suka apa, itu harus diperhatikan. Itu beberapa poin atau cerita dari berdagang sukses ala Rasulullah. Insya Allah akan menginspirasi Anda, dan Anda kelak akan menjadi pedagang yang atau pebisnis yang sukses juga. Semoga ini bermanfaat.